Halo semuanya, kenalkan nama saya Stefanus Abrawijaya, NIM K84200074 dari Prodi Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis saya mengenai pendidikan dan revolusi karakter bangsa. Referensi bacaan yang saya gunakan untuk membuat analisis ini sebagai berikut. Pada saat ini, kita memasuki abad ke-21, di mana pada abad ini sangat marak akan kemajuan teknologi dan kemajuan globalisasi di berbagai bidang, terutama pada hal industri. Kini sudah muncul revolusi industri 4.0. Dengan adanya hal itu, sudah dipastikan bahwa teknologi sedang berkembang sangat pesat. Kemajuan iptek dan saat ini ditambah dengan adanya pandemi yang saat ini sedang merebak di seluruh dunia, mengakibatkan segala sesuatu menjadi online. Segala sesuatu menjadi serba digital melalui alat elektronik. Tentunya dengan hal ini sangat berpengaruh pada pendidikan yang ada di negara Indonesia ini. Hal ini akan menjadi tantangan bagi pendidikan di Indonesia dalam menghadapi adanya kemajuan teknologi dan globalisasi yang sangat pesat, terutama karena saat ini semua hal menjadi tanpa batas dan sekarang juga semua hal dapat diperoleh karena akibat perkembangan internet dan teknologi global dan digital. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi ini tentunya sangat mempengaruhi pola pikir dan pola belajar peserta didik. Tak hanya itu, juga akan mempengaruhi sifat dan perilaku seorang peserta didik. Dengan segala sesuatu dengan online, mau tidak mau peserta didik harus mengakses internet, yang dimana pada internet terdapat dampak positif dan juga dampak negatif yang cukup besar. Di era revolusi 4.0 ini, ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang sangat pesat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan jati diri seorang akan hilang karena perkembangan tersebut. Lalu, bagaimana kita menghadapi kemajuan teknologi dan globalisasi ini? Untuk menghadapi dampak dari perubahan dan perkembangan tersebut, dapat dilakukan sebuah tindakan dan upaya, terkhusus pada aspek pendidikan. Seperti salah satunya dengan melakukan sebuah penguatan pendidikan karakter. Pentingnya penguatan pendidikan karakter tersebut, terutama menghadapi era revolusi industri 4.0 sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa. Sehingga di era milenial tersebut, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa Indonesia tidak kehilangan identitas bangsanya yang dikenal dengan bangsa yang menjunjung tinggi moralitas dan etika. Karakter individu akan berkembang dengan baik jika mendapat penguatan karakter yang tepat, yang berupa pendidikan. Melalui pendidikan, diharap peserta didik mampu melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, serta mampu meningkatkan kesadaran mengenai hidup secara toleran dalam kemajemukan. Seperti yang ditulis pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratif serta tanggung jawab. Gerakan penguatan pendidikan karakter atau yang bisa disebut PPK selain merupakan kelanjutan dari kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa di tahun 2010, juga merupakan bagian integral nawacita. Untuk itu, gerakan PPK menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan memperadabkan para pelaku pendidik. Ada 5 utama karakter bangsa, yaitu 1. Religius. Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan dan kepatuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dalam pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan memeluk agama lain. Yang kedua, nasionalis.
nasionalis. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa persatuan dan daerah, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya, dan rela berkorban tentunya demi nusa dan bangsa. Mandiri. 3. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita, dan mempunyai etos kerja yang tinggi dan berkepribadian kuat. Yang keempat adalah gotong royong. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan untuk saling menghargai, semangat kerjasama, serta bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi, dan memberikan bantuan pertolongan terhadap sesama yang lain. Yang kelima, yang terakhir adalah nilai integritas. Nilai integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, pekerjaan, lalu memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai kemanusiaan dan moral. Lalu tugas kita sebagai calon pendidik yaitu diharapkan calon pendidik dapat menanamkan nilai karakter bangsa kepada para peserta didik agar terbentuk mental peserta didik yang sesuai dengan cermin bangsa Indonesia yang berbudi luhur, sopan santun, dan berintelektual. Serta sebagai tenaga pendidik, kita diharapkan dapat menjadi pengawas bagi peserta didik untuk dapat menyaring budaya-budaya dari luar yang masuk ke dalam negara kita yang tentunya harus sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Melalui penguatan nilai-nilai pendidikan karakter, diharapkan generasi muda Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa ini untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan di era perkembangan zaman dan teknologi ini, serta dapat membentuk mental generasi muda yang kreatif, inovatif, berkarakter, berintegritas, dan menjunjung tinggi toleransi sesuai dengan nilai-nilai identitas nasional sebagai bangsa Indonesia dengan segala keanekaragaman budayanya, serta dapat melestarikan kebudayaan Indonesia agar selalu berkembang dan tidak termakan oleh zaman. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mari kita berharap agar generasi muda Indonesia saat ini, generasi penerus bangsa kita ini dapat memiliki karakter yang luhur, dapat memajukan Indonesia menjadi lebih baik. Cukup sekian dari saya, terima kasih.